Sekitar pukul 4:30, Komandan Jenderal Umar yang mendapat laporan penculikan tiba di rumah Nasution. Lalu diikuti oleh 5 tank yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. 2 tank digunakan untuk menjaga rumah Nasution, sedangkan 3 lainnya dikerahkan untuk memburu pasukan penculik. Namun sayang, ketiga tank itu tidak berhasil membuntuti kecepatan truk pasukan penculik yang sudah terlebih dahulu menghilang menuju lubang buaya. Seluruh pasukan penculik berhasil sampai di lubang buaya pada pukul 5:15 pagi. Mereka kemudian bergabung dengan pasukan lainnya dengan menyampaikan laporan bahwa operasi militer G30S telah berhasil dilaksanakan. Sementara itu, salah satu saksi mata penculikan, Basuki Rahmat, kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Maijen Soeharto di rumahnya. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak Harto. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Silakan. Buaya, 3 jenderal dan 1 letnan yang masih hidup diseret ke dalam suatu tempat untuk diinterogasi. Para jenderal dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan keterlibatan mereka sebagai bagian dari Dewan Jenderal. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Amanah itu. Iya, sini. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak seperti penderitaan rakyat. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Ayo bicara. Sisanya langkah ini dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Bukan main wanginya tidak wangi Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan kami secara sendiri. Nanti tutup mulut. Tekan. Ayo Tekan. Mana Nasution? Jawab. Mana? Ayo jawab. Masih terus buka. Namun, para jenderal itu menolak sehingga membuat orang-orang PKI menjadi marah. Mereka beramai-ramai menyiksa ketiga jenderal itu dengan sangat kejam dan tak manusiawi. Tandean juga mengalami penyiksaan yang sama kejamnya dari orang-orang PKI karena ia tidak mau menunjukkan keberadaan majikannya. Saya bisa injek sampai mampus, Jenderal. Tekan. Saya mohon maaf, Pak Jenderal. Sekarang saya akan memahat luka Jenderal. Habisin saja itu. Bunuh dia! Tidak! Bunuh! Sekali lagi, Jenderal. Silakan tekan surat pernyataan ini, atau Arit yang akan berbicara. Silakan. Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit Tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karam.
Di studio Penas, Letkol Untung dan kawan-kawan terlihat sedang menyusun naskah mengenai Dewan Revolusi. Setelah naskah selesai dibuat, Letkol Untung lalu memerintahkan Kapten Suradi selaku Komando Penguasaan Kota untuk mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia atau RRI. Karena para pegawai Penas sudah mulai berdatangan, Letkol Untung dan kawan-kawan kemudian bergegas pergi meninggalkan studio Penas. Sementara itu, setelah melakukan penyiksaan yang cukup lama, para jenderal itu akhirnya ditembak mati. Kemudian mayat mereka dibuang ke dalam sumur tua berukuran 10 meter di wilayah itu. Sebelum menimbun sumur tersebut, mereka kembali menembaki mayat para jenderal untuk memastikan tidak ada yang masih hidup. Setelah ditimbun, mereka lalu berusaha menghilangkan jejak dengan menanam pohon pisang di atasnya. Sementara itu, Sukitman yang sedari tadi diikat dan ditutup matanya, kemudian dilepaskan begitu saja oleh PKI. Inilah salah satu kesalahan terbesar PKI. Mereka tidak pernah menyangka kalau kelak Sukitmanlah yang akan menjadi juru kunci dan membongkar rahasia besar mereka. Hari itu, sekitar pukul 11 siang, Kapten Suradi memaksa seorang penyiar radio untuk membacakan naskah mengenai gerakan 30 September yang dilakukan demi menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu Gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangannya agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Selain itu, Gerakan 30 September juga bertujuan untuk mengganti Dewan Jenderal menjadi Dewan Revolusi yang dikepalai oleh Letkol Untung. Mendengar pengumuman itu, para petinggi militer tentu saja terkejut, termasuk Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu berada di Kostrad. Komandan Resimen Komando Angkatan Darat atau RPKAD, Kolonel Sarwoedi kemudian langsung bergerak cepat dengan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu RRI. Dalam hal ini, Letnan II Sintong Panjaitan ditunjuk langsung untuk mengambil alih komando penyerbuan. Maijen Soeharto sebagai Panglima Cadangan Kostrad langsung mengambil alih komando pasukan Angkatan Darat. Ia kemudian memerintahkan Letkol Ali Murtopo untuk menjemput Batalion 454 yang berada di pihak Letkol Untung dan diminta untuk segera menghadap Maijen Soeharto. Tak lama kemudian, Komandan pasukan Batalion 454 datang ke Kostrad untuk memenuhi panggilan Maijen Soeharto. Mereka bercerita kalau mendengar kabar mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan kup terhadap Presiden. Maijen Soeharto mengatakan kalau itu tidaklah benar. Ia kemudian mengeluarkan ultimatum kepada mereka agar secepatnya menarik pasukannya sebelum pukul 6 sore. Jika lewat dari jam itu, maka mereka akan berhadapan dengan pasukan Maijen Soeharto. Atas perintah Soeharto itulah pada akhirnya pasukan yang bertugas menguasai kota menghentikan perlawanan dan menyerahkan diri. Tak berselang lama, Maijen Soeharto kemudian mengadakan rapat staf pertama untuk menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Jenderal itu tidaklah nyata. Sementara itu, Laksamana Madya Omardhani dan rombongan tiba di Halim Perdana Kusuma untuk melaporkan kepada Presiden Soekarno terkait tindakan yang telah dilakukan terhadap Dewan Jenderal. Kemudian, laporan itu diperinci lagi oleh Brigjen Suparjo setelah ia tiba di istana. Presiden Soekarno yang mendengar laporan tersebut dengan santai mengatakan bahwa tindakan itu lumrah terjadi dalam suatu revolusi. Di sisi lain, Maijen Soeharto kemudian menghubungi Laksamana Madya Martadinata dan petinggi TNI yang lain untuk memberitahukan bahwa dia telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat supaya tidak terjadi kekosongan pimpinan. Kemudian, Maijen Soeharto menugaskan Kolonel Sarwoedi untuk merebut kembali RRI dari tangan Gerakan 30 September.